Oke, yang pertama adalah sifat dari Amorim. Amorim itu pelatih yang fair, teman-teman. Dia adil dalam segala situasi, sehingga dia ketika di media itu membicarakan situasi yang adil dan memang apa adanya. Misalnya, bagaimana komentar dia soal Anthony di Real Betis. Ketika ditanya mengapa Anthony di Betis langsung moncer, jawaban Amorim adalah ya karena pemain-pemain Real Betis pemain-pemainnya berkualitas. Apakah berarti Amorim menjebak atau apakah berarti Amorim menyalahkan pemain MU? Tidak. Coba kalian hitung. Jika misalnya Amorim menjawab, oh ada perbedaan liga antara Inggris dan juga Betis, maka siapa yang akan menjadi musuh Amorim? Fans La Liga, kemudian Anthony itu sendiri. Itu artinya Amorim meremehkan Anthony, dan Anthony akan mendapat banyak sorotan, banyak pertanyaan soal itu. Semakin menekan Anthony, itu justru lebih buruk. Jika jawaban dia adalah ya memang gaya bermain yang berbeda antara Real Betis dan juga MU, nah itu bisa memberikan indikasi bahwa Amorim ragu dengan apa yang sedang dia lakukan. Itu membuat skuadnya jadi bertanya-tanya, apakah sebenarnya Amorim mulai ragu padahal kita baru menyesuaikan. Nah, jawaban Amorim adalah seperti itu. Itu kan yang akan jadi kambing hitam siapa? Pemain MU. Pemain MU cukup tahu bahwa memang kita belum punya hasil. Kita belum punya hasil, kita juga belum punya banyak hal yang bisa dibuktikan, sehingga jika Amorim berkata seperti itu, yaitu adil, itu memang benar, memang kita belum bisa memberikan hasil kepada MU, jadi wajar jika Amorim berkomentar seperti itu. Nah, tapi yang kalian perlu tahu adalah ada suatu hal yang tersirat di sini yang mengatakan bahwa oh pemain-pemain Betis berkualitas. Bisa jadi diartikan bahwa pemain Betis berkualitas sehingga mengangkat performa Anthony. Anthony berarti tidak cukup bagus untuk bermain di MU karena dia tidak memiliki cukup kualitas untuk menggendong MU seperti Bruno Fernandes. Yang kedua adalah bagaimana pendirian yang kukuh dari seorang Ruben Amorim. Amorim menggunakan formasi yang berkali-kali dia bela bahwa ini yang paling benar, ini yang paling benar, dan sejauh ini berjalan cukup oke. Ini yang harus digarisbawahi bahwa ini pelatih memang memiliki pendirian yang bagus dan fokus yang bagus setidaknya sampai saat ini. Nomor 3 adalah formasi dari Amorim. Dia 3-4-3 atau 3-4-2-1. Mengapa formasi ini sangat cocok bermain di Liga Inggris? Karena dua wingback ini bisa melakukan suatu efisiensi transisi. Jika mereka bertahan, mereka akan membentuk 5 back. Jika mereka menyerang, mereka akan membentuk 5 penyerang. Jika mereka salah satu tidak disiplin, katakanlah yang ini kurang cepat turun, maka cukup perlu satu pemain untuk kemudian menggeser pemain nomor 2 ini membentuk formasi 4 back. Jika dua-duanya terlambat dalam turun, maka satu gelandang ini akan turun kemudian membentuk 4 back. Jadi formasi ini formasi yang baik dalam posisi transisi naik atau menyerang maupun bertahan jika mereka disiplin dalam penempatan posisi. Amorim seringkali menempatkan 2 overlap center back yang nantinya akan bergerak naik jika menemui jalan buntu. Misalnya mereka menemui musuh yang bermain low block, menumpuk pemain di belakang seperti ini. Ada 6 pemain di belakang, sementara yang di depan hanya ada 5. Nah, biasanya mereka akan menggunakan overlap center back. Misalnya Lisandro Martinez yang kalian tahu golnya sangat spektakuler saat melawan Liverpool itu karena dia overlap. Karena kalau seperti ini kan sudah saling mengikat. Saya sudah diikat, tengah sudah diikat gelandang, di sini sama sebelah sudah diikat 2 back. Jika ini overlap, akan memecah fokus. Nah, jika satu dari gelandang mereka saja naik, maka mereka akan ujung lemah. Nah, inilah kompleksitas dari formasi ini. Jika mereka mendapatkan serangan mendadak, katakanlah seperti ini, long ball sampai sini, back yang di tengah ini sudah siap karena dia adalah seorang back sayap. Katakanlah Mazraoui yang sering bermain menggunakan formasi ini dan bermain di sebelah kanan. Dia bisa menghandle kecepatan dari pemain musuh sembari menunggu pemain lain untuk turun. Seperti ini misalnya, atau tergantung kondisinya. Nah, itulah mengapa formasi Amorim adalah formasi cocok untuk Liga Inggris, dan 3 alasan tadi menjadikan Amorim sebagai salah satu pelatih terbaik di Liga Premier Inggris saat ini. Sampai jumpa di video.